Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, diantaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga Allah jadikan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh-Nya. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan juga kita umatnya mendapatkan syafaatul udzma di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya syarat seorang perawi hadis, seorang periwayat hadis, seorang yang menyampaikan hadis agar hadisnya terpercaya itu ada dua. Ada syartul zaka, ada syartul adalah. Ada syarat kecerdasan, ada syarat adil. Syarat kecerdasan artinya seseorang yang meriwayatkan hadis harus punya hafalan yang kuat. Dia tidak boleh lupa. Syarat yang kedua, haruslah orang yang soleh. Orang yang soleh menjalankan kewajiban-kewajiban, menjauhkan diri dari yang haram, tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu. Itu dua syarat seorang perawi, seorang periwayat hadis agar hadisnya bisa diterima. Ada namanya rawi a'la. Rawi a'la itu adalah orang yang meriwayatkan hadis paling pertama. Dia mendengarkan hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang tersebut dalam hadis ini? Adalah Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama kali meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah adalah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa beliau? Kalau ada ummu atau abu itu namanya kunyah atau laqab, atau nama lain, nama panggilan. Kalau di Arab sering orang dipanggil dengan nama panggilan. Nama panggilan biasanya terkait dengan anak. Misalnya anaknya siapa? Abdullah, berarti ibunya Abdullah. Kalau bapak berarti bapaknya Abdullah. Atau terkait dengan kebiasaan. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Tapi karena kebiasaannya suka menaruh anak kucing di lengan jubahnya, maka dipanggil Abu Hurairah, bapaknya kucing. Kita juga sering di Indonesia manggil orang dengan nama panggilan. Biasanya kita gunakan nama panggilan dengan sesuatu yang identik dari orang tersebut. Kalau ada orang atau bapak-bapak kumisnya tebal, kita panggil dengan Pak Kumis. Kalau jenggotnya panjang, Pak Jenggot. Itu ya, dan sebagainya. Nah, itu dinamakan dengan laqab atau nama panggilan. Nah, laqab daripada Sayyidatuna Aisyah atau kunyahnya itu bernama Ummul Mukminin. Ummul Mukminin artinya ibunya orang-orang yang beriman. Kenapa diberi gelar demikian? Karena Sayyidatuna Aisyah merupakan istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua istri-istri Rasulullah panggilan dan laqabnya, gelarnya itu Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Artinya kalau ibunya orang-orang yang beriman,
maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, maka mereka tidak boleh untuk dinikahi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Rasulullah meninggalkan 9 istri. Ketika meninggal dunia, Rasulullah meninggalkan 9 istri. Siapa saja? Antis ini suatin wafatul Mustafa, khayyirna fakhtarna nabiyal muktafa, Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah. Ada Sayyidatun wa Aisyah, ada Hafsah, ada Saudah. Tulis Aisyah, Hafsah, Saudah. Hafsah, atau itu nanti pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Biar gak panjang karena waktunya terbatas. Nanti kita bahas tentang istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istri Rasulullah diberikan gelar Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman. Ini adalah gelar kehormatan dan gelar pengagungan. Dan karena disebut sebagai ibunya orang yang beriman, maka sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak boleh dinikahi. Akan tetapi meskipun gelarnya adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman dan tidak boleh dinikahi, tetap mereka Ummul Mukminin bukan merupakan ibu biologis. Bukan merupakan ibu biologis, artinya bukan mahram. Artinya kita tidak boleh melihat dan tidak boleh dilihat auratnya. Kalau kita punya ibu kita jadi mahram kan? Kita boleh ada batasan-batasan aurat tertentu yang boleh kita lihat. Nah, tapi kalau ini Ummul Mukminin karena bukan ibu asli, bukan ibu kandung, hanya ibu penghormatan saja, maka tetap tidak boleh dilihat auratnya meskipun gelarnya adalah ibunya orang-orang yang beriman. Juga Sayyidatuna Aisyah punya nama lain, namanya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Apa arti dari Ummu Abdillah? Ayahnya Abdullah. Pertanyaannya, emangnya Sayyidatuna Aisyah punya anak yang bernama Abdullah sehingga dia dilaqabi, diberikan nama lain sebagai ibunya Abdullah? Jawabannya adalah tidak. Sayyidatuna Aisyah tidak punya anak. Lalu kenapa diberikan nama panggilan ibunya Abdullah? Karena Sayyidatuna Aisyah sangat dekat dengan keponakannya yang bernama Abdullah. Siapa itu Abdullah? Anak dari saudarinya yang bernama Asma. Sayyidatuna Asma menikah dengan Sayyiduna Zubair. Punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Zubair ini ketika kecil itu sering diasuh oleh Sayyidatuna Aisyah, kemana-mana bersama-sama Sayyidatuna Aisyah, yang ngurus Sayyidatuna Aisyah. Karena dekat sekali, maka oleh orang-orang diberikan nama panggilan ibunya Abdullah. Meskipun Sayyidatuna Aisyah tidak punya anak yang bernama Abdullah, karena dia dekat sekali dengan Abdullah bin Zubair, keponakannya, maka dia diberikan gelar, diberikan nama lain, diberikan nama panggilan ibunya Abdullah.
Siapa tadi Abdullah? Anak dari saudarinya yang bernama Asma. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha merupakan satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan perawan atau belum pernah menikah. Belum pernah menikah. Jadi lihat, perhatikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pernikahannya itu berdasarkan wahyu dari Allah, berdasarkan perintah dari Allah. Jadi menikahnya Rasul itu bukan karena Rasul memilih sendiri, akan tetapi dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan Rasul tidak ada yang berdasarkan nafsu. Oleh karenanya lah istri-istri Rasulullah semuanya janda, semuanya pernah menikah kecuali satu orang. Siapa? Sayyidatuna Aisyah. Apa hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidatuna Aisyah yang masih belia ketika itu? Bahwasanya orang ketika masih belia, ketika masih muda, hafalannya masih sangat kuat. Maka keputusan-keputusan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil, perilaku-perilaku, perkataan-perkataan, semuanya bisa diingat dengan baik oleh Sayyidatuna Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa hadis yang diriwayatkan? Ada 1210 hadis. Ada 1210 hadis. Dan spesialnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah adalah hadis-hadis mengenai rumah tangga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bermalam di rumahnya Sayyidatuna Aisyah, maka Sayyidatuna Aisyah bisa mengamati gerak-gerik dan perilaku Rasulullah di dalam rumah. Kalau di luar banyak yang mengamati para sahabat-sahabat lain, tapi ketika di rumah yang tahu bagaimana perilaku Rasulullah, yang tahu apa yang dibuat oleh Rasulullah di rumah, istrinya yang tinggal di situ. Maka yang paling banyak meriwayatkan tentang hadis-hadis rumah tangga, hadis-hadis keluarga, hukum-hukum keluarga, tata cara berumah tangga adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Itulah hikmah dari dinikahkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Aisyah yang masih belia. Ketika masih belia, hafalannya masih kuat sehingga Sayyidatuna Aisyah bisa merekam dengan baik perilaku Rasulullah, keputusan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, dan ucapan-ucapan yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah, siapa ayah daripada Sayyidatuna Aisyah? Siapa ayah daripada Sayyidatuna Aisyah? Ayah daripada Sayyidatuna Aisyah adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, Khulafaur Rasyidin semuanya punya hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khulafaur Rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semuanya punya hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur pernikahan. Melalui jalur pernikahan. Abu Bakar As-Siddiq punya putri yang bernama Aisyah, dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah mertuanya Rasulullah. Sayyidina Umar punya anak namanya Hafsah, juga dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Umar adalah mertuanya Rasulullah. Sayyidina Utsman menikahi 2 anak Rasulullah. Makanya kemudian Sayyidina Utsman adalah menantunya Rasulullah. Sayyidina Ali menikahi anak Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali adalah menantu Rasulullah. Jadi Khulafaur Rasyidin semuanya punya hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah lewat jalur pernikahan. Imma dia mertua atau dia adalah mantu. Begitu ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, umur beliau baru 18 tahun. Dan beliau wafat tidak lama, umurnya hanya 40 tahun. Ketika itu yang menjadi imam jenazahnya adalah sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah. Yang ketika itu sahabat Abu Hurairah merupakan gubernur Madinah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki banyak keistimewaan yang akan kita ceritakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.